Halo, selamat datang di Halo Training dari Halo Berku bersama gue Ramandani dan gue Reza. Oke, episode ini sedikit spesial karena ini berdasarkan riset yang kita lakukan bareng. Tema yang mau kita angkat hari ini apa ya? Kita bahas soal perdagangan satwa, terutama soal penegakan hukum. Oke, jadi boleh diceritain nggak background-nya kenapa kita membahas tentang kejahatan yang berkaitan dengan satwa ini? Oke, jadi sebenarnya ini bermula sekitar sebulan lalu lah ya, ada organisasi berbasis di Afrika namanya Ospectors. Jadi organisasi ini bergerak di bidang investigasi kejahatan satwa. Dia punya platform namanya WildEye. WildEye ini menyediakan data-data soal kejahatan satwa. Kejahatan satwa itu bisa perdagangan, penyelundupan, atau pembunuhan satwa liar itu di Asia. Nah, kita kemarin dikontak sama mereka untuk bantu mereka data di Indonesia. Nah, jadi selama sebulan itu aku menelusuri dokumen-dokumen pengadilan untuk melihat seperti apa gambaran kasus kejahatan satwa di Indonesia. Gitu. Nah, kemarin kebetulan pas menelusuri kita nemu satu kasus yang sangat menarik sebenarnya. Kenapa kasus itu jadi menarik? Kasus itu menarik karena vonisnya tinggi banget. Jadi kalau dari hasil penelusuran kita di dokumen-dokumen pengadilan itu rata-rata hukuman tuh paling 1-2 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta. Tapi untuk yang kasus ini? Yang kasus ini terpidananya dikasih penjara 4 tahun dan denda 1 miliar. Vonis kurungannya 2 tahun? 2 Sorry. kali lebih lama dan 10 kali lipat lebih 10 mahal. kali lipat. Apa sih yang bikin ini istimewa? Apa karena hewannya sangat langka kah atau memang ada perubahan undang-undang? Nah itu sebenarnya kunci ini terakhir, ada undang-undang yang dipakai yang berbeda. Jadi selama ini penegakan hukum tuh pakai undang-undang konservasi tahun 90, makanya udah 30 tahun lalu, Udah lewat banget ya. nah tinggal zaman lalu kita bilang ya. Nah di kasus ini yang vonisnya ini kejadiannya di Riau, vonisnya tanggal 18 Juni, jadi belum lama ya. Nah si jaksanya ini dia pakai undang-undang karantina tahun 2019. Yang baru diterbitin Oktober 2019. Ini sebenarnya memang bukan undang-undang baru, tapi undang-undang revisi dari undang-undang karantina sebelumnya tahun 92. Gitu. Dia direvisi undang-undang ini, hukumannya ditambah. Jadi di Riau ini kasus pertama yang pakai undang-undang karantina 2019. Jadi dia bisa menjatuhkan hukuman jauh lebih tinggi. Nah, menurut lo kenapa ini jadi penting kayak misalnya apakah ini jadi presiden baru untuk kasus-kasus yang pada masa depan? Seharusnya begitu ya. Seharusnya kasus ini bisa jadi semacam pertahanan baru untuk perlindungan satwa. Karena selama ini banyak environmentalis, aktivis lingkungan yang merasa ini hukumannya masih rendah banget. Misalnya hukumannya cuman, jadi misalnya tahun lalu ada warga negara Rusia yang coba menyelundupkan orangutan, jadi anak orangutan itu ditaruh di dalam keranjang, mau diselundupkan ke Rusia lewat di Denpasar, Bandara Ngurah Rai. Itu ketahuan. Dia cuma dihukum 1 tahun penjara dan dendanya cuma 5 juta. Jadi rendah banget, maksudnya kalau udah jahat kan, dendanya kecil, hukumannya ringan, ya udahlah. Jadi nggak bikin orang takut dan nggak bikin kapok. Iya. Nah, menurut lo apa sih yang bisa dijadikan pelajaran penting kalau misalnya ini? Apakah kita akan tetap merujuk pada yang tahun 90 atau yang baru ini? Nah, ini sebenarnya kita harus bahas dulu soal karantina 2019 ya. Ini undang-undang ini sebenarnya memang bukan untuk melindungi satwa, ada dasarnya. Karena ini undang-undang untuk soal kesehatan. Jadi dia undang-undang karantina itu dibuat untuk mencegah misalnya produk genetik masuk ke Indonesia, mencegah bakteri, virus. Maka di undang-undang itu disyaratkan seluruh satwa liar yang keluar atau masuk ke Indonesia harus ada sertifikatnya. Sertifikat misalnya dari tempat asalnya, sertifikat kesehatan, sertifikat halal kalau dia produk makanan, dan sertifikat dokumen-dokumen itu diatur lewat peraturan Menteri Pertanian. Nah, ini
Sebenarnya bisa jadi senjata bantuan karena di satu sisi dia bisa dipakai dengan untuk mencegah penyelundupan satwa seperti kasus di Riau. Kasus Riau ini ada sindikat 4 orang yang menyelundupkan orangutan, singa Afrika sama kura-kura, 58 kura-kura. Itu gimana Pak? Oh, kulit atau apa ini? Atau hewannya? Hewannya. Luar biasa kan? Jadi dia dari Malaysia diselundupkan, tujuan akhirnya ke Lampung. Ada 2 ekor singa, anak singa, leopard, sama 58 kura-kura. Bisa banget tuh orang bawa singa apa Iya kan? Untuk menuju Lampung. Nah, pas mereka ada 1 orang kurirnya ditangkap di Riau. Gitu. Nah, dia dihukum dengan Undang-Undang Karantina 2019 karena nggak bisa menunjukkan dokumen-dokumen karena nggak harus menunjukkan gimana dokumen kan. Nah, jadinya ke depan kalau memang katakanlah let's say ada orang yang menyelundupkan satwa liar tapi ada dokumennya, itu bisa lepas dari hukum. Wow. Nggak dihukum? Maksudnya ya dia tidak bisa dihukum dengan Undang-Undang Karantina 2019 yang mungkin bisa dihukum pakai Undang-Undang 1990 yang soal konservasi. Betul. Nah, tapi itu kalau melihat problemnya tadi kan karena terlalu ringan hukumannya dan tidak bikin kapok. Karena ada satu penelitian yang bilang kalau keuntungan dari perdagangan satwa tuh luar biasa. Karena terenggiling, kulit sisik terenggiling itu di pasaran, di pasar gelap itu harganya luar biasa mahal gitu, karena masih dipakai untuk obat-obatan di obat tradisional di China. Misalnya belangkas tuh kayak semacam maksudnya apa? Antropoda gitu, kayak semacam hewan laut yang biasa ini. Oh iya. Dia biasanya penting buat ekosistem karena dia kan makan sampah-sampah yang di sekitar danau gitu, dia membersihkan itu. Nah itu harganya di pasar mahal gitu, dan di Indonesia tuh salah satu negara yang jalur perdagangan belangkas paling banyak di Asia Tenggara. Jadi secara umum kita masih belum punya undang-undang konservasi atau perlindungan hewan atau perlindungan alam yang kuat untuk menjaga dari ancaman penyelundup gitu. Iya betul. Nah ini menariknya karena sebenarnya undang-undang konservasi 1940 itu udah masuk prolegnas 2017. Tapi nggak dibahas-bahas sampai sekarang. Tapi dalam pembahasannya mandek sampai akhir tahun lalu, bulan Mei kalau nggak salah ya, Kementerian Lingkungan Hidup itu menyurati ke DPR untuk menghentikan pembahasan. Lah kenapa? Katanya ada beberapa hal yang mereka nggak setuju. Misalnya dari sisi filosofisnya, dari sisi pertentangan hukum gitu. Jadi aku juga nggak ngerti alasannya kenapa KLHK menarik itu. Kalau di keterangan resminya mereka bilang itu masih ada naskah akademiknya masih harus diperbaiki. Tapi apakah dengan menarik sehingga nggak jadi dibahas lagi, apakah itu langkah bijak, kita nggak tahu. Mungkin undang-undang itu perlu disponsori oleh sawit ya supaya goal gitu kan, karena sawit itu kan menjaga lingkungan, sawit itu pemasukan devisa yang sangat tinggi. Mungkin KLHK akan mempertimbangkan perlindungan lingkungan kalau misalnya disponsori oleh perusahaan sawit. Mantap. Oke. Bisa aja. Oke, penutup dari lo ya, mungkin apa sih ya? Apakah naskah ini ada di situs kita di awal? Ada. Naskah ini kebetulan baru banget hari ini naik, siang ini naik. Jadi naskah ini ada di 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wow. Jadi bisa ini juga aku mau cerita sedikit karena ini salah satu liputan yang berbasis data driven. Jadi kemarin tuh kita menelusuri ada sekitar 40 dokumen pengadilan, 40 atau sampai 50 dokumen pengadilan yang ternyata dari situ kita bisa buat cerita-cerita menarik gitu. Jadi ya maksudnya pandemi ini ternyata tidak menghentikan kita untuk bikin karya-karya yang jurnalistik bagus. Oke. Terima kasih buat saya yang udah menonton ini. Buat teman-teman yang pengen kami membahas sesuatu, tinggal komen aja di bawah, jangan lupa like, subscribe juga.
Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.